Dzon itu apa? Kemungkinan besar benar, kemungkinan kecil salah. Nah, lawan kata dari dzon itu syak namanya. Lawan kata dari dzon itu namanya apa? Syak. Asyakku dulu. Asyakku. Antum ternyata gini, tes, gitu kan? Kok syak, maaf, apa namanya waham? Maaf, bukan syak, tapi apa waham. Antum datang dari luar tes, kemudian lihat mobil putih saya. Antum berprasangka dalam hati Ustaz Budi tidak ada di Mumtazah. Padahal mobil putih saya ada. Nah, kamu perasaan antum yang di dalam hati bilang Ustaz Budi tidak ada di Mumtazah, itu namanya waham. Lawan kata dari dzon. Kalau dzon itu kemungkinan besar benar, kalau waham itu kemungkinan besar salah. Bukan pasti loh ya, hanya kemungkinan besar. Setelah aku datang, terus aku masuk musola, terus menjumpai saya langsung, benar tahu saya dia dari pusat Mumtazah, terus itu saya buktikan, saya bertemu langsung dari Ustaz Budi. Itu namanya yakin. Yakin atau kalau di sini namanya al-ilmu. Yakin soal ilmu. Nah, karena saya ada di sini, maka ada yang menganggap bahwasanya Ustaz Budi tidak ada di sini. Itu namanya khotok atau salah atau al-jahlu yang ada di buku ini. Paham ya? Jadi kalau dzon lawan katanya apa? Waham. Dzon itu lawan katanya apa? Waham. Dzon lawan katanya waham. Kemudian kalau yakin lawan katanya khotok atau al-ilmu lawan katanya apa? Jahil. Nah, sekarang syak itu kemungkinan kemungkinan benar dan salahnya itu seimbang, tidak ada yang lebih kuat, seimbang. Contohnya apa? Antum masuk ke Mumtazah, tidak ada tanda-tanda saya di sini. Tidak ada tanda-tanda saya di sini, maksudnya ya mobilnya tidak ada, sepeda motornya tidak ada. Antum masuk ke Mumtazah, itu namanya syak, karena bisa jadi saya juga ada di sini. Karena ada atau tidaknya saya itu masih masih seimbang. Itu namanya syak. Jadi dzon itu apa? Kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar benar, kemungkinan kecil salah. Kalau waham kemungkinan besar salah, kemungkinan kecil benar. Kalau yakin itu apa? Pasti benar atau al-ilmu pasti benar. Kalau khotok itu pasti salah atau al-jahlu. Kalau syak itu apa? Kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Oke, itu ya. Nah, ini penting nih. Kenapa? Aku harus paham ini dulu. Karena kenapa? Nanti ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Sesuatu yang sifatnya yakin tidak bisa dihilangkan dengan hal yang sifatnya syak. Nah, yakin sama syak aku sudah paham kan tadi kan? Yakin itu apa? Pasti benar. Kalau syak antara benar dan salah masih seimbang. Maka yakin itu tidak bisa dihapuskan dengan syak. Nanti ada kaidah yang nanti kita pelajari di sini. Harus paham dulu. Paham ya? Nah, ijtihad saya kasih tahu juga. Ijtihad, yang namanya ijtihad atau hasil fikih itu semua hasilnya adalah dzon. Sekali lagi, semua hasil ijtihad dalam fikih itu hasilnya adalah dzon. Sudah saya contohkan tadi kan, dzon itu apa? Dzon itu apa? Kemungkinan besar benar, kemungkinan kecil salah. Dzon itu. Ada mobil saya di sini sore-sore. Itu dzonnya ya saya hadir di sini. Itu dzon. Nah, hasil ijtihad itu apa? Hasil ijtihad itu apa? Dzon. Maka rokok haram yang ada di Indonesia sama rokok makruh yang ada di Indonesia sama rokok haram yang ada di Mesir, semua hasil ijtihadnya itu bukan yakin tapi dzon. Dzon itu apa? Kemungkinan besar benar, kemungkinan kecil salah. Nah, ini catat ini, adzon itu la yuzalu bidzonni. Dzon tidak bisa menyalahkan sesuatu yang bersifat dzon. Sesuatu jika kedudukannya dzon, maka keduanya sama-sama benar. Dia harus dicatat dalam fikih. Penting.
Yang MA belum pernah saya sampaikan itu terlalu catat juga. Sesuatu yang kedudukannya sama-sama dzat tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Sekali lagi, sesuatu yang sifatnya dzat tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Tadi saya tanya, hasil ijtihad rokok di Mesir apa? Haram. Hasil ijtihad rokok di Indonesia apa? Makruh. Ijtihad itu hasilnya yakin atau dzat? Ijtihad itu hasilnya dzat. Ijtihad itu hasilnya dzat. Maka karena Indonesia sama Mesir itu juga hasil ijtihad dan kedua-duanya sama-sama dzat, maka tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Yang Indonesia nggak bisa menyalahkan Mesir, yang Mesir nggak bisa menyalahkan Indonesia. Jalankan antara Indonesia dan Mesir, antara Imam Syafi'i sendiri loh diletakkan dari ini. Ini Pak, ini suara aku tambah semakin pergulungan karena ada pilek-pilek sedikit. Yang namanya Imam Syafi'i, kalau aku tahu Imam Syafi'i itu hidupnya itu dulu mengalami dua perpindahan. Imam Syafi'i hidup di Irak, kemudian pindah ke Mesir sampai meninggal di Mesir dan makamnya ada di Mesir. Semoga kita nanti semua ziarah sana. Nah, Imam Syafi'i saat di Irak itu berijtihad. Hasil ijtihadnya itu qaul qadim namanya. Kemudian pindah ke Mesir, ijtihad lagi, hasil ijtihad Imam Syafi'i yang di Mesir itu namanya qaul jadi. Kadang-kadang nanti aku kalau misalnya masuk fakultas syariah di Al-Azhar, itu aku akan belajar antara qaul qadim dengan qaul jadi itu bertentangan satu sama lain. Yang qaul qadim bilang boleh, yang jadi bilang tidak boleh. Padahal itu sama-sama satu imam. Sama-sama satu imam. Nah, seperti ini kira-kira apakah qaul jadidnya Syafi'i ini bisa menghapus qaul qadimnya Syafi'i? Saya tanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya adalah hasil ijtihad. Dan ijtihad itu hasilnya yakin atau dzat? Dan dzat tidak bisa menghapus sesuatu yang dzat. Loh, itu ya Pak, ya saya. Dzat tidak bisa menghapus sesuatu yang dzat. Tidak bisa menghapus sesuatu yang dzat, tidak bisa. Sering saya sebutkan, yang pernah belajar sama saya, dia tahu. Loh, dia takut di dia, udah bilang nih. Materi. Masih sama materi. Oh iya, materi kok boleh dia takut dia. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Itu kalau menurut Syafi'i itu nggak tahu. Kalau menurut Abu Hanifah tidak gatal asalkan dia sampai sensor. Sensor itu apa? Cari di YouTube. Di YouTube tidak ada karena YouTube bersih dari nulis. Nah terus yang benar yang mana Pak? Kira-kira yang benar yang mana? Yang benar yang mana ini kira-kira ini? Bersentuhan laki-laki dan perempuan batalkan wudhu ada? Imam Syafi'i batal, Abu Hanifah tidak batal. Yang benar yang mana? Sekali lagi, hasil ijtihad itu hasilnya apa? Sesuatu yang dzat tidak bisa menyalahkan sesuatu yang dzat. Itu penting. Nah, saudara-saudara kita yang keras dalam beragama itu nggak paham kayak gini. Dikiranya fikih itu seperti matematika. Kalau A benar, maka B, C, D salah. Padahal fikih itu hasil ijtihad dan dzat tidak bisa menyalahkan sesuatu yang sifatnya dzat. Maka menurut saudara-saudara kita yang keras dalam beragama, tidak saya salah. Tidak seperti saya, tidak seperti saya. Dia pun juga tahu tisu di pakai yang belakang, kalau ada tisu dong. Tidak seperti saya sesat, tidak seperti saya kafir dan sebagainya. Kalau dia bilang tidak, manhaj kita tidak seperti itu. Manhaj kita tidak seperti itu. Kalau ada yang bermanhaj seperti itu, tidak apa-apa. Mungkin itu adalah ekspresi antum dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak apa-apa. Dan apakah salah seperti itu? Tidak salah. Karepmu itu adalah ekspresi antum. Cara mendekatkan diri antum pada Allah seperti itu ya silakan. Oke gitu ya. Paham ya? Sudah paham kan? Al-ilmu al-jahlu al-ghadhu al-wahmu al-syakku sudah paham? Tolong yang tolong ada ini di rantai di apa di kekek no ya. Apa?
Oke, paham ya? Ilmu, wahmu, jahlu, dhannu, syakku, paham semuanya? Nah, jadi ketika ada bahan mentah nih, bahan mentah, masuk usul fikih, jebret, keluar hukum, jebret. Hukum ini statusnya yakin atau enggak? Hukum ini statusnya apa? Istihad ya. Oke, udah, sekarang masuk al-ahkam, nomor 6 itu. Ini kitabnya kecil ya, padahal ini baru berapa halaman, baru setengah halaman, ya, nanti kalau kita kemarin pulaan harus sedikit kitabnya, yang mau pulaan nanti biar data kakak Aryadi yang ternama saya ya. Jadi ya, kalau data dia kasih ada kepada berapa. Al ilmu udah al-ahkam sekarang. Nah, kamu tahunya kan hukum kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya kan. Nah, tapi ternyata saya yakin di antara antum ada yang belum familiar dengan yang namanya azimah. Ya. Kalau rusak mungkin ada. Sohi sama badi. Azimah ada yang pernah familiar dengan azimah? Oke, kita bahas sekarang. Al-ahkam, hukum. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Kalau mandub atau sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ruwono. Sesuatu yang sifatnya sunnah itu jangan sampai didahulukan dari sesuatu yang sifatnya wajib. Pindah wajib itu menang daripada sunnah. Kalau antum mendahulukan hal yang sunnah daripada wajib, itu kurang etis. Bukan tidak boleh, tapi hanya kurang etis. Sebagai contoh, mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Bahkan rukun Jumat itu mendengarkan khutbah Jumat. Betul tidak? Sementara sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Nah, maka kalau kamu masuk masjid, pas mulai khutbah, kamu rasa sholat, wes mubah dengan khutbah. Kalau kamu sholat itu namanya takbir sunnah atau wajib. Kita catat baik-baik, banyak gak paham. Sesuatu yang sifatnya apa? Sunnah. Ya. Jangan sampai mengalahkan sesuatu yang sifatnya wajib. Contohnya khutbah Jumat. Contohnya lagi adalah menuntut ilmu. Ada jadwal ba'da asar. Ba'da asar apa? Kajian. Wajibnya apa? Sholat. Zikir berjamaah itu kan sunnah. Nah, misalkan ba'da asar itu tanpa zikir berjamaah dan langsung majelis seperti ini itu etis kan? Etis, karena kenapa? Menurut ilmu itu wajib, zikir itu sunnah. Tidak apa-apa. Lupa belum sholat dia apa? Ini wajib sifatnya, wajib menurut ilmu itu wajib. Sholat dia sunnah. Ba'da asar, kamu mau nggak bisa? Ba'da asar. Nah, yang dia saya semangat itu ba'da asar itu. Oke itu ya. Jadi gitu. Nanti kalau aku jadi jadi di masjid, sampaikan kepada umat aku. Nang wis Jumatan. Terus apa? Khutbah, kowe lagi teko, gak sah sholat. Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Begitu pula saat talaki. Saat talaki di Masjid Al-Azhar. Jadi talaki di Azhar, di Masjid Al-Azhar talaki. Terus masuk talaki ya, membuat ada orang datang. Suatu itu masih dulu, baru ikut apa? Talaki. Itu sih kayak gitu. Dan ini sekarang mendapatkan sesuatu yang sunnah daripada yang wajib. Itu wajib suatu itu masjid itu sunnah. Jadi sunnah atau mandub itu dikerjakan, dapat pahala ditinggalkan? Tidak. Itu. Terus mubah. Ini mubah dikerjakan, nggak dikerjakan juga karepku. Nggak dosa juga nggak ada. Mubah. Sesuatu yang sifatnya apa bu? Mayoritas perbuatan kita itu mubah mayoritas. Karena nanti ada di dalam kaidah sini al-aslu fil asya' al-ibahah.
segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya boleh kecuali ada sesuatu yang dilarang. Itu yang baik. Makruh apa makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Haram? Haram? Dikerjakan dapat pahala. Ya, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, sekarang ada rukhsah, ada azimah. Saya bahas dulu rukhsah sama azimah. Rukhsah itu dapat keringanan, menjalankan sesuatu tapi dapat keringanan. Jadi rukhsah itu menjalankan sesuatu dan dapat keringanan. Contohnya apa? Jaga kosor, mengerjakan sesuatu dan dapat keringanan. Kalau azimah mengerjakan sesuatu dan tidak dapat keringanan, itu azimah. Jadi kita saat ini semuanya yang sekarang di sini berpuasa Ramadan, itu puasanya rukhsah atau azimah? Azimah, mengerjakan sesuatu dan tidak dapat keringanan. Sedang dalam perjalanan safar, nggak puasa, nah itu apa namanya? Rukhsah. Jadi azimah itu apa? Lawan kata kalau rukhsah mengerjakan sesuatu dan dapat keringanan, kalau azimah mengerjakan sesuatu dan tidak dapat keringanan. Nah sekarang sah sama batal, sah sama batil, sahih sama batil itu sah sama batal. Sah itu syarat dan rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Sah itu. Kalau batal, salah satu atau keduanya dari syarat dan rukun tidak terpenuhi. Jadi kalau sah itu apa? Syarat dan rukun terpenuhi. Kalau batal, syarat dan rukun salah satu atau keduanya dari syarat dan rukun tidak terpenuhi. Nah sekarang bedanya syarat sama rukun apa? Rukun di dalam pekerjaan itu, kalau syarat di luar pekerjaan itu. Contohnya rukun sholat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ya, berdiri bila mampu, rukuk dan tumakinah, itu wajib dilaksanakan dan berada di dalam perbuatan itu. Sementara kalau syarat itu wajib dilaksanakan tapi di luar pekerjaan itu. Contohnya adalah sebelum sholat syaratnya harus apa? Harus wudu atau suci dari hadas dan itu syaratnya. Sudah paham? Nah sekarang ini penting ini. Al-Waqaf al-awwal fil amri. Fil amri, perintah. Ya, kalau belum fi'li tidak ada ilah ada. Perintah itu apa? Meminta sesuatu dilaksanakan dari atasan ke bawahan. Jadi namanya perintah itu dari atasan ke bawahan. Nah, di dalam perintah ini ada beberapa banyak kaidah. Ada beberapa banyak kaidah yang pertama. Al-aslu fil amri lil wujudi illa ma dalilu ala khilafi. Pada dasarnya yang namanya perintah itu adalah untuk kewajiban. Tadi sudah kita bahas wajib, mubah, ya. Nah, pada dasarnya yang namanya perintah itu sifatnya untuk kewajiban. Kecuali ada indikasi lain yang menyatakan perintah itu bukan untuk kewajiban. Ini kalau datangnya dari Al-Quran, kalau perintah tersebut dari apa? Al-Quran. Tapi kalau perintah tersebut datangnya dari sunnah atau dari hadis, maka pada dasarnya perintah yang datangnya dari hadis itu pada awalnya itu hanya untuk anjuran, bukan kewajiban.
Kecuali ada dalil lain yang mengindikasikan bahwasanya perintah itu untuk kewajiban bukan untuk anjuran. Sebagai contoh di situ, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Perintahnya ini datangnya dari mana? Al-Qur'an. Karena perintah ini datangnya dari Al-Qur'an, maka pada dasarnya perintah ini untuk kewajiban, harus dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, kalau perintah itu datangnya dari sunnah atau dari hadis, pada dasarnya perintah itu hanya untuk anjuran atau mandor sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Contohnya apa? Perintahnya afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Karena perintah itu pada dasarnya datangnya dari Nabi, maka pada dasarnya perintah itu sifatnya untuk anjuran, bukan untuk kewajiban. Kecuali ada dalil lain yang mengatakan itu untuk kewajiban, dan tidak ada, maka perintah itu untuk apa? Untuk apa? Anjuran. Jadi gimana kalau perintah itu dari Quran, gimana? Pada dasarnya untuk kewajiban. Kecuali ada indikasi lain kalau perintah itu bukan untuk kewajiban. Kalau perintah itu datangnya dari hadis, gimana? Pada dasarnya perintah itu untuk anjuran. Kecuali ada indikasi kalau perintah itu untuk kewajiban. Contohnya adalah hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi itu nyuruh sholat, ya kan? Nabi juga pernah nyuruh sholat dalam hadisnya. Perintah Nabi di dalam hadisnya yang nyuruh sholat itu bukan untuk anjuran saja, tapi kewajiban. Kenapa? Karena ada dalil lain yang mengatakan bahwa sholat itu wajib, yaitu daripada dari Al-Qur'an. Baik, itu sudah jadi. Maka saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menanjakan jenggot, kira-kira itu anjuran atau kewajiban? Anjuran, karena tidak ada indikasi lain yang mengatakan itu untuk kewajiban. Dari Al-Quran tidak ada. Ada jenggot itu. Sejauh itu tidak apa-apa, karena itu adalah bukan kewajiban. Loh, kenapa Pak? Kok masuk anjuran Pak? Ya karena apa? Dari inilah yang saya sebut sebagai pabrik. Sekali lagi, inilah yang saya sebut usul fikih itu sebagai pabrik. Ada perintah dari Rasulullah panjatkan jenggotmu Jibril. Yang kita memahaminya bukan kewajiban, yang lain memahaminya untuk kewajiban. Kenapa? Karena yang lain langsung dibakar petah-petah, sementara kita masuk usul fikih. Oh iya, benar disuruh panjatkan jenggot, tapi masuk usul fikih dulu. Gimana? Pada dasarnya perintah yang datang dari sunnah itu bukan kewajiban, tapi untuk apa? Kecuali ada indikasi lain yang mengatakan itu untuk kewajiban dan tidak ada, maka tetap panjatkan jenggot itu hanya sebagai anjuran saja, bukan kewajiban. Saya mohon maaf kalau ada ya, sobat YouTube yang tidak sepaham, tidak apa-apa. Kita akan beda pendapat. Mungkin itu adalah salah satu ya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ekspresi ekspresi saya dan kita semua di sini dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan ilmu usul fikih. Kalau sobat-sobat YouTube ada yang berekspresinya dengan tidak usul fikih itu tidak ada apa-apa. Kita semuanya juga sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kita menghormati pendapat, ya. Nah, itu kalau untuk perintah. Sekarang sama juga kebalikannya fitnahi dalam larangan. Fitnahi itu dalam apa? Larangan. Pada dasarnya larangan, baliknya 88 itu. Al-aslu fitnahi li tahrim ila madalat dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya apa? Sesuatu yang sifatnya larangan itu adalah untuk keharuman. Kecuali ada indikasi bahwa saya itu hanya untuk kemakruhan. Ini kalau dari Al-Quran, maka pada dasarnya larangan dari Al-Quran itu semuanya untuk keharuman. Kecuali ada indikasi kalau itu hanya untuk kemakruhan. Sebaliknya kalau larangan itu datang dari hadis, pada dasarnya itu hanya untuk kemakruhan, bukan untuk keharuman. Kecuali ada indikasi lain kalau larangan dari hadis itu untuk keharuman. Dari contoh, nah yang berbeda hukum qaiman, jangan sampai ada salah satu di antara kalian yang hidup sambil berdiri. Kira-kira larangan itu untuk kewajiban atau untuk kemakruhan atau keharuman? Kemakruhan. Karena tidak ada indikasi lain yang mengatakan
Paham ya saya sini ya? Jadi kalau dari Al-Quran ada perintah pada dasarnya itu untuk kewajiban. Kalau dari Al-Quran ada larangan pada dasarnya itu untuk haraman. Kalau dari sunnah pada dasarnya kalau itu apa namanya datang itu untuk perintah datang untuk anjuran. Kalau larangan dari anjuran pada dasarnya untuk ingat bukan hanya itu saja ada kecualiannya. Kecuali ada indikasi lain yang mengatakan itu bukan untuk kemakruhan dan sebagainya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke sekarang fil amri ya halaman 7 lagi nomor 2. Al aslu fil amri la yaqtadi takrara illa badal dalilu ala khilafi. Pada dasarnya suatu perintah itu tidak mengandung keberulang-ulangan kecuali ada dalil lain atau ada indikasi lain yang mengatakan perintah tersebut untuk pengulangan. Contohnya adalah watibul hajja wal umrata. Ada perintah dari Allah nih kamu haji, kamu umroh datang dari Allah. Pada dasarnya perintah ini hanya untuk dilaksanakan sekali. Kecuali ada indikasi lain kalau perintah ini dilaksanakan berkali-kali. Dan tidak ada, maka haji sama umroh wajibnya hanya sekali seumur hidup. Kecuali perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Allah memerintahkan waqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian ada indikasi kalau sholat itu harus dikerjakan tiap hari. Maka perintah ini barulah untuk apa? Takror. Takror itu apa? Karroro yukarriru fa'ala yufaqilu tafilatan karroro yukarriru takrirotan takrorot tikrorot karrorot dan sebagainya. Pengulang itu ya kan ya. Jadi pada dasarnya perintah itu datang hanya untuk sekali saja, kecuali ada indikasi kalau dia perintah tersebut untuk pengulangan. Berikutnya, al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pada dasarnya suatu perintah itu tidak untuk dilaksanakan secara seketika. Faur itu apa? Seketika. Kecuali ada indikasi kalau perintah tersebut harus dilaksanakan seketika. Contohnya misalkan Kusbidan. Ya Kusbidan. Misalkan Gus. Musuh ada resi Gus. Nah itu. Musuh ada resi Gus. Saya perintah kayak gitu. Perintah seperti ini tidak harus dilaksanakan sekarang. Mungkin nanti setelah kajiannya selesai atau pada maghrib baru dibersihkan. Kecuali perintah tersebut untuk dilaksanakan secara kolon. Terus soalnya masih saya. Nah itu baru sekarang. Gitu ya. Keempat, al-amru bisyai' amrun biwasalihi. Apa itu? Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah perintah untuk melaksanakan wasilah-wasilahnya. Contohnya misalkan lantai 2 di gedung belakang sana misalkan. Tolong ambilkan bangku di lantai 2 sana. Kebetulan itu belum ada tangganya. Maka saya perintahkan Aryadi untuk ngambil bangku. Secara tidak langsung saya juga memerintahkan Aryadi untuk ambil tangga juga. Karena tangga itu karena kalau tanpa tangga mustahil dilaksanakan. Contohnya lagi perintah untuk sholat, maka sudah perintah untuk wudu dan bersuci. Perintah untuk sholat adalah perintah untuk bersuci. Karena perintah sholat itu tidak akan pernah sempurna tanpa bersuci. Nomor 5, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah lawan kata dari adalah larangan untuk melaksanakan kebalikannya. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Terus usulnya disapu, itu perintahnya menyapu. Maka itu adalah larangan untuk mengotori sholat. Larangan untuk mengotori. Kayak gitu ya. Berikutnya nomor 6. Idza fu'ila al-baquru bihi ala wajhihi yakhujul baquru an umdatil amri.
Jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka gugur kewajibannya. Jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka kewajibannya. Sekarang berapa? 8. Fintahi nomor 1, kan tadi sudah tahu. Al-aslu fintahi litahrimi, sudah hari ini sudah kita bahas ya. Kemudian nomor 2, ad-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Apa ini? Ya? Larangan tentang sesuatu berarti perintah bagi kebalikannya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka perintahnya jauhilah zina. Nomor 3 sama nomor 4 ini penjelasannya ada ini. Penjelasannya agak ribet, tapi tidak apa-apa ya saya jelaskan ya. Nomor 3 coba perhatikan. Al-aslu fit nahyi yadullu ala fasadil fadli adhu fil ibadati ka sholatil hafidhi wa shawmiha. Perhatikan. Pada dasarnya apabila hal tersebut sifatnya ibadah kan contohnya sholat sama puasa. Segala sesuatu yang sifatnya ibadah, kemudian ada larangan dari Allah untuk tidak melakukan sesuatu di dalam ibadah tersebut, maka ibadah tersebut kalau dilaksanakan ibadahnya rusak. Sebagai contoh, wanita yang sedang datang bulan dilarang untuk tidak sholat dan dilarang untuk berpuasa. Karena kalau ada wanita yang sedang datang bulan sholat plus puasa, maka sholat sama puasanya rusak. Rusak dalam artian akan tidak sah. Paham ya? Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Ini yang MA juga belum pernah jelaskan ini. Catat. Dalam hal ibadah, kalau ada larangan dalam hal itu, maka sesuatu yang dilarang itu sifatnya adalah untuk perusahaan. Maksudnya adalah sholat dan puasa bagi wanita yang datang bulan. Kalau Allah melarang itu puasa sama sholat. Nah, kalau ada wanita datang bulan puasa sama sholat, maka puasa dan sholatnya tidak sah. Nah, nomor 4 sekarang beda. Itu kalian kalau untuk apa? Kalau ibadah. Kalau untuk muamalah, nah ini sekarang. Kalau untuk muamalah, kalau yang ditegaskan adalah sifat muamalahnya itu, maka sifat muamalahnya itu tidak sah. Contohnya adalah apa? Bai'ul hasoh. Bai'ul hasoh itu jual beli dengan pelempar trikil. Lot-lotan dalam apa namanya? Dulu di pameran itu ada bayar. Di situ dipajang ada apa namanya? Ada rokok, ada Sprite, ada Fanta, ada kaos, ada ini ya. Kemudian dari situ saya beli harganya berapa? 10.000. Tapi bukan saya tentukan, silakan lempar mana yang kena itu barang itu menjadi milikmu. Nah itu kan bai'ul hasoh namanya. Dilempar jebret yang kena jadi miliknya. Itu namanya bai'ul hasoh. Nah kalau dalam muamalah, kalau bai'ul hasohnya itu yang benar-benar jadi subjek utamanya, maka bai'ul hasohnya itu rusak, tidak sah. Dalam arti yang jual beli yang bai'ul hasoh tersebut tidak sah. Nah, ya, tidak sah dalam artian dilarang haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan Allah. Tapi kalau dalam hal yang lain, kalau larangannya bukan langsung ke pelakunya itu, maka tidak menunjukkan kerusakan. Contohnya adalah apa? Larangan jual beli saat sedang sholat Jumat. Yang dilarang bukan jual belinya itu, tapi kegiatan di luar jual belinya itu. Dilarang jual beli saat sholat Jumat. Atau sholat Jumat, sedang sholat Jumat, atau melaksanakan transaksi jual beli, tetap sah itu. Paham nggak sini? Ini dari mana ini? Nomor berapa ini? Nomor berapa? Jadi gimana kalau untuk ibadah gimana? Kalau ibadah, sesuatu yang dilarang untuk ibadah tersebut dan dilaksanakan, maka ibadah tersebut adalah menunjukkan apa? Kerusakan atau ketidaksahan. Kalau untuk muamalah, tergantung subjek utamanya itu adalah jual belinya itu sendiri atau kegiatannya di luar jual beli itu.
Kalau subjeknya jual beli, maka jual belinya rusak. Kalau di luar subjek utama, maka subjeknya tidak rusak. Contohnya adalah jual beli baitul hasad sama jual beli ketika sholat. Itu ya. Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan pada am sama khos, ada pertanyaan sekarang. Ini sampai jam berapa? Puasanya jam berapa? Bukan puasanya jam berapa? Bukan puasanya jam berapa? Bukan puasanya? Ada pertanyaan sekarang? Oke, terus. Mendengarkan azan kemana kita sesuatu itu gimana? Gus Gibas diingatkan dulu juga. Gus Gibas sudah masuk sanksi setelah Jawa. Gus Gibas diingatkan. Gus Gibas sudah apa kaji?